Kita banyak dosa atau tidak? Ketika kita sadar kita ini hamba yang banyak dosanya, dalam keadaan sendirian, atau bahkan di tengah orang banyak, seringkali menzalimi, sebagai istri tidak memenuhi hak-hak suami, suami tidak memenuhi hak-hak istri, tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah. Nah, maka pada saat itu baru kita sadar, oh ini sebenarnya sebabnya adalah ulah saya sendiri. Maka jangan tuduh Allah Subhanahu tidak mengabulkan, karena kita sendirilah yang menutup pengabulan doa dengan perbuatan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'yadzan billahi minan nar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang terus istiqamah, yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan taufik agar kelak kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita informasikan bahwa insyaallah taala pembahasan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala akan terus berlanjut, yang mana alhamdulillah dengan segala kemudahan yang Allah berikan kita sudah melewati 2 pertemuan membahas kitab yang banyak sekali faidah-faidah yang bisa didapatkan, yaitu kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan-kemudahan terutama dalam ibadah, di antaranya dalam menimba ilmu agama. Dan selama kita terus berusaha bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menimba ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita, sebagaimana Allah taala berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala,
dalam rangka mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh para ulama, yaitu hayatul ilm mudzakaratuh. Kehidupan ilmu itu tergantung berapa seringnya kita bermudzakarah, mengingat-ingat pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karenanya mungkin kita sedikit mengulang apa yang telah disampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya berkaitan dengan kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di muqaddimah beliau, penulis menyebutkan beberapa faidah-faidah atau ada beberapa pelajaran dan faidah yang bisa kita ambil dari muqaddimah yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan hal ini disebutkan dalam muqaddimah kitab ini. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah taala juga menurunkan obatnya. Maka harus yakin kita sebagai hamba Allah taala yang beriman, maka harus yakin bahwa setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Tidak mungkin tidak ada obatnya, pasti ada obatnya. Dan ini yang harus diyakini oleh setiap hamba. Lantas bagaimana dengan penyakit-penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, penawarnya? Maka para ulama mengatakan penyakit itu belum ditemukan obatnya, bukan berarti tidak ada obatnya. Obatnya pasti ada, hanya saja belum ditemukan. Dan ini harus diyakini. Disebutkan di dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biidznillah. Semua penyakit pasti ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak semua penyakit diketahui oleh manusia obatnya, karena keterbatasan pengetahuan manusia. Dan hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yanzil da'an illa wa anzala, innallaha lam yunzil da'an illa wa anzala lahu syifa, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Hadis dikeluarkan Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa fi hadits Ibnu Mas'ud isyarah ila anna ba'd al-adwiyah la ya'lamuha kullu ahad. Terdapat isyarat dalam hadis bahwa sebagian obat dari penyakit tidak diketahui oleh setiap orang. Akan tapi kembali lagi dalam keyakinan seorang hamba bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja mungkin sampai saat ini, sampai detik ini belum ditemukan. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari muqaddimah yang penulis yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan di dalam muqaddimah beliau. Kemudian di antara pelajaran yang kedua dari yang beliau sampaikan dalam muqaddimah bahwa penyakit yang dimaksud ini bersifat umum. Jadi sesuatu yang disebut penyakit yang disebutkan itu bersifat umum. Tidak hanya terbatas pada penyakit-penyakit fisik saja. Tapi dia bersifat umum. Penyakit hati, penyakit yang ada di badan. Bahkan kebodohan pun salah satu penyakit. Kebodohan, kejahilan itu adalah sebuah penyakit. Dan hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Daud, diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahwa kala itu mereka sedang safar, keluar untuk bersafar. Salah satu di antara mereka kena musibah, yaitu
terkena batu pada kepalanya yang pada akhirnya terluka parah. Sahabat yang sedang terluka parah ini bermimpi yang menyebabkannya junub. Maka dia bertanya kepada para sahabat, hal tajiduna li rukhsah fit tayamum, apakah kalian mendapatiku rukhsah untuk bertayamum? Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, ma najidu laka rukhsah, kami tidak memandang atau melihat bagimu rukhsah karena engkau mampu menyentuh air. Maka pada saat itu dia pada saat itu dia mandi, dan dari situ Allah Ta'ala menakdirkan sahabat tersebut meninggal dunia. Maka ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabar tersebut, Nabi mengatakan, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya karena salah dalam memberi fatwa. Kemudian Nabi mengatakan, fa innama syifa'ul ayyi as-su'al, ketahuilah bahwa obat penyembuh al-ay, kebodohan, itu adalah bertanya. Ini yang kita garis bawahi, bahwa kebodohan juga termasuk dari penyakit. Jadi ketika berbicara atau kitab ini berbicara tentang ad-da' wa dawa, itu bukan hanya sekedar berbicara tentang penyakit-penyakit yang bersifat fisik saja. Itu bukan yang dimaksud oleh penulis di dalam kitab ini. Tapi penyakit-penyakit yang bersifat umum, baik itu fisik atau non fisik. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disebutkan oleh penulis di dalam muqaddimah beliau, atau di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah Al-Quran adalah obat. Ya, seseorang bisa mengobati penyakit yang ada dalam dirinya yang bersifat umum tadi, baik itu penyakit fisik atau bahkan non fisik, bisa dengan Al-Quran yang disebut dengan meruqyah. Dan Ibnu Athir mengatakan, warruqyatu al-'audzatu allati yurqa biha sahibul afah kal huma wa ghairi dzalik minal afat. Ruqyah adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit seperti demam atau penyakit yang lainnya. Ya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini banyak. Ya. Baik. Kemudian setelah beliau menyebutkan muqaddimah, beliau masuk kepada bab yang pertama. Dan terakhir alhamdulillah kita masih dalam pembahasan pada bab pertama, yang mana penulis rahimahullah ta'ala membahas hal-hal yang berkaitan dengan doa. Hal-hal yang berkaitan dengan doa. Doa, sebagaimana yang kita ketahui, adalah ibadah. Ya, doa, sebagaimana yang kita ketahui, dia adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Dan hal ini menunjukkan bahwa berdoa adalah bagian daripada ibadah, dan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia termasuk dari macam ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala daripada berdoa. Ya. Dan terdapat dalil-dalil yang lain menunjukkan kewajiban berdoa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka bagi hamba yang tidak pernah berdoa kepadanya. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah Ta'ala, maka dia akan marah kepadanya. Dalil-dalil yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa yang pertama, doa itu adalah ibadah, dan doa diperintahkan dan diwajibkan kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bab pertama yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan doa, yang berkaitan dengan doa. Baik, doa memiliki keistimewaan. Doa memiliki keistimewaan. Di antaranya doa adalah obat.
Doa adalah obat. Dia termasuk obat yang sangat bermanfaat sekaligus musuh bagi penyakit, musibah, bala, bencana. Dia itu adalah obat yang bermanfaat dan ia adalah musuh lawan dari setiap bencana, bala, musibah dan semisalnya. Yang mana ia akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan atau mengurangi ya bencana yang menimpa hamba tersebut. Oleh karenanya doa adalah obat. Di antara keistimewaan lain, sebagaimana tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini, doa laksana senjata bagi seorang hamba. Doa adalah atau laksana senjata bagi seorang hamba. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, doa dan ta'awudz, atau memohon perlindungan kepada Allah ta'ala dari sesuatu, memiliki kedudukan sebagaimana layaknya senjata. Kehebatan sebuah senjata sangat bergantung kepada pemakainya, bukan hanya dari ketajamannya. Jika senjata tersebut adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, lengan penggunanya adalah lengan yang kuat, serta tidak ada sesuatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuh. Namun apabila salah satu dari tiga hal tersebut hilang, maka efeknya juga melemah dan berkurang. Begitu pula doa. Jika doa tersebut pada dasarnya memang tidak layak atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan antara hati dan lisannya, atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa, maka tentu saja efeknya juga tidak akan ada. Jadi di antara keistimewaan doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, selain ia adalah ibadah yang membuahkan pahala, doa itu adalah obat. Ia akan mengobati penyakit, dia adalah musuh dari bencana dan musibah, dan doa juga laksana senjata. Ya, dia adalah laksana senjata. Yang mana kehebatannya itu bergantung kepada pemakainya, bukan hanya dari sisi ketajaman. Doa jelas dia adalah obat dan senjata. Ia adalah obat dan laksana senjata. Tetapi fungsi daripada doa ini, fungsi daripada senjata ini tergantung pada pemiliknya. Selama tidak ada kecacatan, lengan penggunanya adalah lengan yang kuat, tidak ada penghalang, ia mampu menggunakannya dengan baik, maka pada saat itu dia mampu mengalahkan musuh. Doa yang dia panjatkan pun akan berdampak baik pada kehidupannya, berefek baik pada kehidupannya. Maka ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kita bisa menggunakan doa yang merupakan senjata, itu bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Nah, yang ingin kita kaji pada kesempatan ini adalah bagaimana keistimewaan doa ini bisa berfungsi dengan baik. Ya, bagaimana keistimewaan doa ini bisa berfungsi dengan baik, bahwa doa adalah obat atau doa adalah senjata yang melindungi hamba dari segala musibah dan bala bencana. Sebelum itu penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan doa yang sebagai doa yang sebagai obat dan laksana senjata, ketika disandingkan dengan musibah, bala, bencana, maka akan ada tiga keadaan yang dihadapinya. Doa dengan segala macam keistimewaannya, baik ia sebagai obat atau ia laksana senjata, ketika dia disandingkan dengan musibah, bala, bencana, maka ia memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama, doa lebih kuat dari musibah. Maka pada saat itu doa bisa mencegah terjadinya musibah. Doanya lebih kuat daripada musibah, maka pada saat itu doa mampu mencegah dari terjadinya musibah. Yang kedua, doa lebih lemah daripada musibah. Doa lebih lemah daripada musibah, yang akibatnya doa dikalahkan sehingga musibah menimpa orang yang bersangkutan. Tetapi ketika dia terus berdoa, bisa jadi doa tersebut meringankan musibah tersebut meskipun hanya sedikit. Dan ketika kondisi doa
lemah. Sebagaimana tadi, senjata kita memang sudah tajam dan sangat ampuh untuk mengalahkan musuh. Tetapi masalahnya kita sebagai pemiliknya, penggunanya tidak pandai, tidak bisa. Sehingga fungsi daripada senjata tadi melemah. Maka samanya dengan doa. Ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala yang sejatinya dia bisa menjadi obat, yang sejatinya dia adalah sebagai senjata yang bisa melindungi kita, ternyata tidak bisa. Ini disebabkan karena apa? Lemah. Doanya lebih lemah. Karena kitanya, bukan karena doanya, karena kitanya. Yang pada akhirnya bisa menyebabkan terjadinya musibah, bencana dan semisalnya. Namun jangan berputus asa, teruslah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa itu akan meringankan musibah meskipun hanya sedikit. Keadaan yang ketiga adalah sama-sama kuat sehingga satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Antara musibah dan doa sama-sama kuat. Yang mana hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam sahihnya. Nabi mengatakan la yughni hadzar min qadar. Wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa innal bala la yanzil fayalqahu ad-du'a fayatalijan ila yaumil qiyamah. Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Ya, sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Kita sudah berusaha menjalankan protokol dengan begitu ketat. Ya, kita menjalankan segala protokol-protokol kesehatan dengan begitu ketat agar terhindar dari segala penyakit. Tapi ketika Allah Ta'ala sudah menakdirkan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kemudian wad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa memberikan manfaat kepada hal yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Mungkin dengan kejadian yang telah terjadi membuatnya hilang, membuatnya berkurang, atau belum terjadi akan terhalang dari kejadian-kejadian atau terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Wa innal bala la yanzil, dan pada saat musibah itu turun, doa akan menghadapinya dan keduanya saling bertarung hingga datangnya hari kiamat. Ini ketika posisi doa dan musibah sama-sama kuat. Baik, itulah 3 kondisi yang disebutkan oleh penulis ketika doa disandingkan dengan musibah, bencana, bala dan semisalnya. Nah, perlu diketahui ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita memanfaatkan doa yang mana ia adalah ibadah, yang mana dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, agar keistimewaannya bisa berfungsi dengan baik. Ia sebagai obat, ia laksana senjata, menghalangi kita dari segala musibah, menghalangi kita, menjauhkan kita dari segala bencana. Maka harus diketahui 2 syarat diterimanya doa. Yang pertama, terpenuhinya semua syarat dikabulkannya doa. Yang kedua, terhindar dari semua penghalang dikabulkannya doa. Ini 2 hal yang harus diketahui. Terpenuhi semua syarat dikabulkannya doa, terhindar dari semua penghalang dikabulkannya doa. Baik, pada kesempatan ini kita akan menyebutkan 2 poin di atas. Kenapa harus diperhatikan? Kenapa harus diamalkan? Kenapa harus dipraktekkan? Karena kita menginginkan keistimewaan doa ini bisa berfungsi dengan baik. Yang disebutkan dalam dalil bahwa doa itu laksana obat dan ia laksana senjata. Yang dengannya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita agar kita terhindar dari segala bencana, bahaya, musibah dan semisalnya. Maka kita harus memperhatikan 2 hal yang dengannya doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala sehingga keistimewaannya pun berfungsi dengan baik. Ia sebagai obat dan dia sebagai senjata. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa doa itu adalah senjata. Ini dibawakan oleh penulis riwayatnya, diriwayatkan Imam Hakim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata kaum mukminin, ia adalah tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Hanya saja setelah diteliti oleh para pakar ahli hadis, terdapat dalam
perawi-perawinya seseorang yang diketahui kadzab, ya, atau pendusta, sehingga ada sebagian yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama yang harus dipenuhi setiap hamba yang ingin berdoa agar doanya bisa dikabulkan, agar doanya bisa menjadi obat, agar doanya bisa menjadi senjatanya untuk melindunginya dari mara bahaya, yaitu memenuhi semua syarat-syarat dikabulkannya doa. Memenuhi semua syarat-syarat dikabulkannya doa. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama, ikhlas. Mengikhlaskan doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan dalam surat Ghafir ayat 14, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka berdoalah kepada Allah taala dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Harus ikhlas. Dan ini bagian daripada tauhid, yang mana ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh meminta kepada yang selainnya. Tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu. Meminta hanya kepada Allah. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ini yang syarat pertama, harus ikhlas. Yang kedua, berdoa kepada Allah taala dengan sepenuh hati, menghadirkan hati dan tidak boleh lalai. Tidak boleh berdoa dalam keadaan lalai, berdoa dalam keadaan kosong. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim dalam Mustadraknya. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib diyakini oleh setiap hamba bahwa doa kita selama terpenuhi syarat-syaratnya, selama jauh dari penghalang-penghalangnya, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kita mau minta apa saja kepada Allah Ta'ala, selama kita menjaga dan memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Menghindarkan doa kita dari hal-hal yang bisa menjadi penghalang dikabulkannya doa. Selama ini terpenuhi, seorang hamba wajib yakin bahwa doanya pasti dikabulkan. Maka keistimewaannya tadi akan berfungsi dengan baik. Doa sebagai obat, doa laksana senjata. Harus yakin. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yakin bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa yang kita panjatkan. Tapi Ustadz, kenapa setiap kali saya meminta tidak mendapatkan apa yang saya minta? Maka harus diketahui bahwasanya bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Baik dengan cara Allah Ta'ala langsung mengabulkan apa yang kita minta pada saat itu. Kita minta apa, Allah Ta'ala berikan sesuai dengan yang kita minta. Atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan cara memalingkan kita dari segala mara bahaya. Allah palingkan kita dari petaka, musibah, bencana, disebabkan karena kita banyak berdoa. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan dari setiap doa-doa yang kita panjatkan pahala-pahala yang begitu banyak yang akan bermanfaat bagi kita kelak di hari kiamat, yang dengannya kita selamat dari siksa, yang dengannya Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karena itu sekali lagi, hamba harus yakin doanya pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Hanya saja mungkin Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan kapan
Allah Ta'ala mengabulkan doa tersebut? Allah yang Maha tahu. Allah yang paling tahu. Ketika di usia-usia mudanya dia bermimpi, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah kemudahan bagi saya untuk bisa membeli rumah misalnya. Bisa membeli kendaraan misalnya. Tapi bertahun-tahun lamanya ternyata tidak pula dikabulkan doa yang kita panjatkan. Itu bukan berarti tidak dikabulkan. Hanya saja Allah lebih tahu kapan Allah mengabulkannya. Kapan hamba tersebut siap untuk menerima apa yang ia minta. Allah Maha tahu. Ternyata Allah Ta'ala kabulkan bersamaan dengan pernikahan yang dia dapatkan. Setelah menikah ternyata mertuanya kaya, dapat rumah, dapat mobil, dapat segalanya. Alhamdulillah. Kita nggak tahu kan. Mungkin pada saat itu Allah Ta'ala kabulkan. Oleh karena itu sekali lagi Nabi mengatakan, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin. Ini diantara syarat yang harus dipenuhi hamba ketika dia berdoa. Agar apa? Agar ia bisa berfungsi keistimewaannya tadi. Dia sebagai obat dan dia sebagai senjata. Harus yakin, ya Allah ketika berdoa itu betul-betul yakin. Sebagaimana misalkan kita meminta kepada orang tua kita, meminta kepada seseorang yang kita yakin akan diminta, akan dibantu, akan dikabulkan permintaan kita. Ya. Maka seperti itulah sebagaimana kita bisa yakin kepada bantuan manusia, kenapa kita tidak bisa yakin meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus yakin. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini diantara salah satu cara agar doa kita dikabulkan. Dengan mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya, dan yang semisalnya. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Ta'ala nama-nama yang husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang husna. Ya. Kemudian yang keempat, syarat yang harus dipenuhi agar keistimewaan doa yang ingin kita panjatkan berfungsi dengan baik sebagai obat, laksana senjata, adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala mencari waktu-waktu istimewa. Waktu-waktu istimewa yang di dalamnya pengabulan doa semakin besar kemungkinannya. Memang pada dasarnya seorang hamba itu dituntut untuk terus berdoa di setiap waktu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu-waktu khusus, waktu-waktu tertentu yang mana ketika hamba berdoa pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Peluang dikabulkannya doa lebih besar. Peluang dikabulkannya doa lebih besar, yaitu ketika kita berdoa pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan. Apa saja? Baik, kita akan sebutkan di antara waktu-waktu tersebut. Yang pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya berdoa di sepertiga malam terakhir dengan dalil dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashar hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur, akhir-akhir malam mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila as-sama'id dunya hatta yabqa thulutsal lail al-akhir yaqul man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Orang yang meminta kepadaku akan kuberikan. Dan orang yang meminta ampun kepadaku akan aku ampunkan. Ya, ini yang pertama. Waktu dikabulkannya doa yang memiliki istimewaan, besar kemungkinan dikabulkan adalah waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian berikutnya, ketika sedang berbuka puasa. Oleh karena itu, sibukkan diri kita dengan banyak berdoa dibandingkan menyibukkan dalam menyiapkan makanan. Ya. Karena pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hamba yang memanjatkan doa kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Tsalatsun la turaddu da'watuhum." Ada 3 doa yang tidak ditolak. As-shaimu hatta yuftir. Ya, di antaranya adalah
As-shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu adalah waktu dikabulkannya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan kesempatan baik ini. Yang berikutnya, di antara waktu-waktu dikabulkannya doa adalah ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz-lafaz yang sama sebagaimana yang diketahui bersama, saat azan dikumandang pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintan la turaddan atau qallama turaddan, ad-du'a inda nida wa indal ba's hina yalham ba'dhum ba'd." Doa yang tidak tertolak adalah dua waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang atau saat berperang berkecamuk ketika kedua kubu saling menyerang. Ketika kita panjatkan doa pada saat tersebut, ya selain kita menjawab azan, maka mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kemungkinannya. Yang berikutnya, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Waktu jeda antara azan dan iqamah merupakan doa waktu mustajab untuk berdoa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a la yurad bainal adzan wal iqamah." Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Maka perbanyak memanjatkan doa. Ya, perbanyak memanjatkan doa. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa sebuah kekeliruan ketika antara azan dan iqamah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam arti kegiatan-kegiatan tersebut bahkan justru menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Ya. Karena dengan perbuatan tersebut malah bisa jadi mengganggu orang-orang yang sedang berdoa. Mengganggu orang-orang yang sedang berdoa. Orang-orang yang sedang mengambil manfaat waktu tersebut untuk memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Karena ia adalah waktu mustajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "La inna kullakum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'd fil qira'ah aw qala fis shalah." Ketahuilah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Jangan kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran atau bila berkata dalam keadaan sholat. Baca Quran baik, tapi ada adab-adabnya. Jangan sampai bacaan Quran kita mengganggu orang yang sedang berdoa, mengganggu orang yang sedang beribadah, mengganggu orang yang sedang sholat sunnah, mengganggu orang yang sedang beristirahat karena penyakit, karena sakit. Ya. Baik, kembali lagi bahwa di antara waktu dikabulkannya doa adalah antara azan dan iqamah. Yang berikutnya, ketika sedang sujud dalam salat. Ketika sedang sujud dalam salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a." Kata Nabi SAW, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabbnya itu ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Dan berdoa ketika sujud itu bukan hanya pada sujud terakhir. Ya, jadi sujud yang paling lama di terakhir, sementara yang lainnya tidak. Dan ketika diyakini ini sebuah syariat dan ini sebuah tuntunan, maka ini sebuah kekeliruan. Setiap sujud itu memiliki keistimewaan yang sama, bahwa ketika kita sedang sujud itu adalah waktu dan tempat dikabulkannya doa. Maka Nabi berpesan, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Yang memiliki kesulitan minta kemudahan, yang memiliki masalah-masalah minta diselesaikan masalah, minta jalan keluar. Ya, pada waktu-waktu tersebut. Kemudian di antara waktu dikabulkannya doa adalah sebelum salam pada salat wajib. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Qila ya Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, ayat doa asma' qala jawful lail akhir wa dubur salawatil maktubah. Ada yang bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan doa kita didengar oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, di akhir malam dan di akhir salat wajib, sebelum salam. Ya, setelah baca doa tahiyat, salawat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuai dengan hajat kita. Dan ketika meminta, utamakan, dahulukan yang penting, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya, di hari Jumat. Di hari Jumat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika beliau menyebutkan tentang hari Jumat, beliau mengatakan fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Beliau mengatakan di dalamnya terdapat waktu, jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Jadi waktu di hari Jumat itu sangat sedikit. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kapan waktu itu? Di hari Jumat itu kapan? Ada yang mengatakan sejak waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ya ma baina an yajlisa imam ila an tuqdas shalah. Ya, waktu tersebut adalah waktu ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Ada lagi berpendapat yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ada lagi berpendapat setelah asar namun di akhir-akhir hari Jumat. Ya, setelah asar itu di akhir-akhir hari Jumat, bukan setelah asar secara langsung. Ya. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa menggabungkan dari semua pendapat bahwa dianjurkan bersungguh-sungguh dalam doa pada waktu-waktu yang disebutkan. Karena di dalamnya ada satu waktu, ya, ada satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba. Kemudian di antara yang lainnya, waktu dikabulkannya doa adalah ketika turun hujan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Hakim disahihkan oleh Syalbani, "Thintan ma turaddan ad-du'a inda nida wa tahta al-matar." Doa tidak tertolak ada dua waktu. Pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika turun hujan. Ya, ketika turun hujan. Kemudian juga di antara waktu yang lain yaitu ketika hari Arafah. Sebagaimana Nabi mengatakan khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan lain sebagainya. Nah, ini di antara yang menunjukkan waktu-waktu dikabulkannya doa. Seseorang ingin dikabulkan doanya, maka dia mengambil manfaat atau mengambil keistimewaan waktu-waktu yang telah Allah sediakan. Bahwa ketika dia berdoa pada waktu tersebut, besar kemungkinan doa yang ia panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara hal yang harus dia penuhi agar doanya dikabulkan atau sebab dikabulkannya doa adalah terus-menerus dalam berdoa. Terus-menerus dalam berdoa. Jangan berdoa sekali tidak mendapatkan apa yang diminta, apa yang diinginkan, kemudian dia berhenti. Oh, doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak demikian. Tapi dia terus-menerus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan tadi bahwa doa kita pasti dikabulkan. Baik dikabulkan secara langsung atau ada jeda waktu, karena Allah Maha tahu kapan waktu tepat untuk mengabulkan apa yang kita minta. Atau bisa jadi doa kita dikabulkan dengan cara kita dipalingkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Atau mungkin Allah Ta'ala jadikan ia sebagai pahala yang Allah Ta'ala tabung demi kebaikan kita di hari kiamat kelak. Oleh karena itu di antara sebab dikabulkan doa terus-menerus berdoa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Imam Al-Hakim dari Anas, Nabi mengatakan, la ta'jazu fid du'a fa innahu la yahliku ma'a du'a ahad. Jangan kalian lemah dalam berdoa karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa karena doanya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul mulhin fid du'a. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang terus-menerus atau mengulang-ulang dalam berdoa. Lantas apa ruginya kita berdoa? Di satu sisi dia adalah ibadah
yang setiap kali kita berdoa dapat pahala. Dikabulkan, baik pengabulannya langsung tertunda, diganti dengan dipalingkannya dari musibah dan bencana, atau diganti sebagai pahala. Dia adalah ibadah. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Oleh karena itu, kita teruslah berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala murka kepada hamba-hamba yang sombong, yang tidak mau berdoa kepadanya. Baik. Nah ini, ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Kejar itu semua, penuhi itu semua, mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan dikabulkan Allah Ta'ala. Sehingga dia berfungsi keistimewaannya. Yang mana doa tadi sebagai obat, dan doa juga laksana sebagai senjata. Yang kedua, harus menjauhi segala hal-hal yang bisa menghalangi terkabulkannya doa. Apa saja itu? Yang pertama adalah tergesa-gesa, terburu-buru. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul qad da'autu rabbi falam yastajib li." Allah Ta'ala akan mengabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa, dengan mengatakan da'autu rabbi falam yastajib li, dengan mengatakan saya telah berdoa kepada Allah Ta'ala tapi juga tidak kunjung dikabulkan. Nah ini tidak dikabulkan doanya seperti ini, tapi dia harus bersabar. Ya, dia harus bersabar. Allah Maha tahu kapan waktu tepat dalam mengabulkan doa-doa kita. Maka yang saat ini punya hajat, yang saat ini punya keperluan, yang saat ini meminta kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan segala urusan, diberikan jalan keluar dari segala permasalahan, bersabarlah. Jangan tergesa-gesa. Terus meminta, jangan pernah putus. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Yang saat ini sedang menanti jodohnya, yang saat ini sedang menanti buah hati, menanti kelahiran anak, maka teruslah berdoa kepada Allah Ta'ala. Perbaiki diri. Penuhi segala hal-hal, sebab-sebab yang bisa menjadikan doa dikabulkan Allah Ta'ala. Menjauhi segala hal-hal yang bisa menghalangi dikabulkannya doa. Dan terus berdoa, bersabar, jangan tergesa-gesa. Suatu saat Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Harus yakin, dengan seyakin-yakinnya. Ya. Kemudian penghalang yang kedua, berdoa dengan hati yang lalai dan berpaling. Ini penghalang dikabulkannya doa. Dan ini menunjukkan tidak beradab ketika dia meminta kepada Allah. Sedang berdoa, sedang meminta, dan itu pun untuk hajatnya, untuk keperluannya, untuk kebaikannya, tapi hatinya lalai, berpaling. Dalilnya apa? Sudah kita sebutkan tadi. Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian dalam keadaan yakin doa dikabulkan. Ketahuilah Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya. Maka harus yakin. Yakin dikabulkan. Tapi kalau hatinya lalai, apalagi ada keraguan-keraguan, masa sih permintaan saya ini dikabulkan? Maka ini justru menjadi penghalang dikabulkannya doa. Bukankah sudah begitu banyak doa-doa yang kita panjatkan dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Bahkan yang Allah Ta'ala kabulkan jauh lebih baik, lebih bagus dari yang kita minta. Ya, jauh lebih bagus yang kita minta. Itulah rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia hanya meminta ini, Allah Ta'ala berikan yang lebih baik. Allah Ta'ala berikan yang lebih baik untuknya. Dia minta ini, Allah Ta'ala berikan yang lebih baik untuknya. Maka jangan pernah lalai. Yakinkan hati kita bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan. Baik, yang ketiga di antara penghalang doa terbesar, yaitu memakan makanan yang haram, menggunakan barang yang haram, mendapatkan penghasilan dari yang haram. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara asy'atha akbar tamuddu yadayhi ila sama ya Rabbi ya Rabbi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki
yang menempuh perjalanan jauh, padahal itu di antara sebab dikabulkannya doa. Asy'atsa akbar, rambutnya kusut dan berdebu, ini di antara juga sebab dikabulkannya doa dalam keadaan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayhi ila samai, mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan itu di antara sebab dikabulkannya doa. Karena disebutkan dalam hadis Allah taala hayyun karimun, Allah itu Maha Pemalu. Dan sifat malunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Allah malu mengetahui hamba mengangkat kedua tangannya berdoa memanjatkan doa kepadanya, an yaruddahu masifra, mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong tanpa pengabulan doa. Sehingga mengangkat tangan sebab, termasuk sebab. Kemudian mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi, ini juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Tetapi walaupun sudah terkumpul sebab-sebab dikabulkannya doa, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaian digunakan dari harta yang haram, wa ghudhiya bil haram, dapat gizi dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ya, itu penghalang doa terbesar. Maka yang sampai detik ini kenapa kok belum juga dapat pengabulan doa, yang ingin mendapatkan pasangan juga belum dapat, yang ingin mendapatkan buah hati kok juga Allah Ta'ala belum berikan. Mungkin ini kesempatan kita untuk mengevaluasi dan introspeksi diri. Banyak-banyak istighfar. Bisa jadi ada di antara yang kita masukkan dalam perut kita sesuatu yang haram. Bisa jadi selama ini di antara yang kita pakai ada yang haram. Perbaiki diri, evaluasi diri, introspeksi diri. Jangan tunda-tunda. Kapan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan haram, tinggalkan. Karena itu bisa jadi penghalang besar keberkahan-keberkahan yang kita inginkan. Baik, di antara penghalang doa, di antaranya juga adalah banyaknya perbuatan dosa. Banyaknya perbuatan dosa. Disebutkan dalam hadis, "Ma min muslim yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa, tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada pemutus silaturahmi, kecuali Allah Ta'ala akan mengabulkannya dengan salah satu bentuk dari tiga bentuk pengabulan doa. Imma ayyu ajjalahu da'watah. Bisa jadi Allah Ta'ala akan menyegerakan pengabulan doanya. Ada seorang akhwat berdoa, ya Allah, datangkanlah kepada hamba seorang suami yang saleh, yang baik, yang taat beragama, yang bertanggung jawab. Doa hari ini, besok tiba-tiba datang. Langsung Allah Ta'ala kabulkan. Yang laki-laki juga berdoa, ya Allah, pertemukanlah saya dengan jodoh yang baik. Dia berdoa hari ini, tiba-tiba besok ada yang menawarkan, mau nggak menikah dengan fulanah, orangnya salehah, baru lulus dari pesantren misalkan. Doa, Allah Ta'ala langsung kabulkan. Selama tidak ada dosa. Imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah Ta'ala mengabulkan dengan cara Allah tabung. Doa dipanjatkan, dapat pahala, Allah tabung. Doa dia panjatkan, Allah tabung. Jadi menumpuk pahalanya yang akan menyelamatkannya kelak di hari kiamat, jauhkan dari siksa dan masuk ke dalam surga. Wa imma an yasrifa anhu minassu mithlaha. Atau bisa jadi Allah Ta'ala memalingkannya dari keburukan. Ini menunjukkan bahwa doa itu pasti dikabulkan. Ini dalilnya bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa ini semua, maka yang tadinya doa itu punya keistimewaan. Doa itu memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan tadi? Dia sebagai obat. Dia adalah obat. Sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bahwa doa itu adalah obat, musuh dari segala bencana dan musibah. Yang mana ia bisa memerangi musibah-musibah. Bisa mengobati penyakit-penyakit. Bisa melawan atau minimalnya bisa mengurangi rasa sakit yang didapati dari musibah yang dihadapi. Dia adalah obat. Atau juga dia laksana senjata. Dia laksana senjata. Memiliki kedudukan laksana senjata. Yang bisa melindungi kita, menjauhkan atau mengalahkan musuh-musuh kita. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, atau yang seperti yang dijelaskan oleh penulis,
Tetapi kehebatan senjata ini bukan hanya pada ketajamannya, tetapi juga tergantung kepada pemakainya. Ya. Ketika senjata tersebut sempurna, tidak ada cacatnya, lengan penggunanya adalah lengan yang kuat, tidak ada penghalang, maka pada saat itu senjata tersebut sangat bermanfaat untuk digunakan dalam mengalahkan musuh-musuh, dalam mengalahkan orang-orang yang tidak suka dengan kita, musuh-musuh Islam. Ya. Tetapi kalau seandainya senjatanya sudah tajam, sudah diasah dengan baik, kita nggak bisa menggunakan, tangan kita lemah, maka justru akan mencelakai kita. Maka sama halnya dengan doa. Doa dia adalah senjata, senjata seorang mukmin. Dia senjata seorang mukmin, ya. Maka ketika doa tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana keistimewaan dan miliknya, mungkin di antara sebabnya tadi ada hal-hal yang menghalangi terkabulkannya doa. Bisa jadi tidak terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa, atau mungkin banyaknya penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Maka pada saat itu mungkin doa kita yang seharusnya sebagai doa obat, yang seharusnya sebagai senjata pun tidak bisa berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya. Ya, itulah sebabnya. Maka kembali lagi ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ingat doa yang kita panjatkan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan yang amat luar biasa. Maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan dengan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi terkabulkannya doa kita. Tapi berusahalah untuk memenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Berusahalah untuk menghindari segala penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Hindari itu semuanya. Mudah-mudahan dengan ini doa yang kita panjatkan bisa berfungsi sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan, bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, saya rasa cukup dulu kajian kita pada pagi hari ini. Kembali kita sampaikan bahwa insyaallah ta'ala pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa ini akan terus berlanjut insyaallah ta'ala, dan ini sudah pertemuan yang ketiga. Dan alhamdulillah jika ibu-ibu ingin membeli bukunya sudah ada terjemahannya. Ya, sudah ada terjemahannya. Kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan seputar doa, ya, seputar doa. Dan beberapa hal yang sudah kita lewati, yaitu doa itu adalah obat dan doa juga laksana senjata. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kolerasi antara doa dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga di antara keistimewaan doa. Ini juga di antara keistimewaan doa. Bagaimana doa memiliki kolerasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya rasa cukup dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, agar hati kita senantiasa dicondongkan kepada kebaikan, agar hati kita senantiasa diarahkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini Allah Ta'ala senantiasa berikan kemudahan baginya untuk belajar, kemudahan baginya untuk menimba ilmu agama, maka bersyukurlah dan memintalah ketetapan hati untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang benar. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk dan kemudahan untuk menimba ilmu agama. Banyak orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Mungkin karena futur, mungkin karena terkena syubhat dan semisalnya, yang pada akhirnya dia semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa agar diberikan keistiqomahan dalam menimba ilmu agama. Karena inilah yang kita inginkan agar ya kita mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menimba ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan Ustadz yang dalam ada 3 keadaan doa, di mana doa musibah, doa lebih lemah dari musibah, dan yang satu lagi musibah dan doa sama, itu kadang berkaitan dengan saat kita tuh
lupa doa ya Ustadz ya, mungkin agak lemah, kurang sibuk atau apa, apakah itu yang dimaksud Ustadz? Jadi bertarungnya tuh kalah gitu, jadi harus menjaga doa itu terus dijaga begitu kah Ustadz? Baik. Apa yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan 3 keadaan doa ketika disandingkan dengan musibah dan bencana. Bukan berarti kita tahu secara pasti kondisi doa saat ini seperti apa. Tidak. Hanya saja maksudnya adalah, tujuannya adalah apa yang beliau sampaikan ini, jangan putus untuk terus berdoa. Karena doa itu dengan keadaannya bisa jadi dia lebih kuat, sehingga dia bisa mengalahkan musibah-musibah yang tadinya itu akan menimpa, tapi dengan doanya yang dia panjatkan kepada Allah Ta'ala akan memalingkan kita dari musibah yang ada. Ya. Mungkin juga doa kita yang lemah, disebabkan karena apa? Banyak penghalang-penghalangnya, itu bisa jadi. Jauh dari sebab-sebab dikabulkannya doa, yang menyebabkan doa kita lemah, atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, yang pada akhirnya pun akan kalah. Atau yang ketiga, saling menyerang satu sama lain. Tapi keadaan ini tidak bisa kita pastikan Ibu sekalian. Kita tidak bisa memastikan bagaimana keadaan doa yang kita panjatkan. Tapi maksudnya adalah, tujuannya adalah agar kita terus berdoa memanjatkan kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan keyakinan Allah mengabulkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi keadaan tadi sekali lagi kita katakan bahwa itu bukan berarti menyebutkan bahwa kita bisa mengetahui bagaimana keadaan doa kita. Tapi maksudnya adalah agar kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Ketika tidak dikabulkan, ketika kita tidak mendapatkan pengabulan doa, maka pada saat itu kita akan mengevaluasi diri, introspeksi diri. Bisa jadi doa yang saya panjatkan ini lemah. Atau bisa jadi doa yang saya panjatkan ini tidak berfungsi sama sekali. Padahal Allah Ta'ala janji pasti dikabulkan. Baru dia lihat bagaimana kehidupannya, bagaimana makan dan minumnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana dia memperoleh harta. Nah itulah maksudnya, tujuannya seperti itu. Agar hamba selalu introspeksi diri, mengevaluasi diri, jangan sampai dia melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang mana itu menjadikan doanya tidak dikabulkan. Atau menjadikan doanya lemah atau bahkan tidak berfungsi. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang lainnya? Waalaikumsalam. Tadi sempat disebut saat-saat doa diijabah itu azan dan antara azan dan iqamah. Jadi beda kondisi ya Ustaz ya, saat azan dan saat antara azan dan iqamah. Nah kalau antara saat azan dan iqamah memang kita ada waktu, ada jeda untuk berdoa. Tapi waktu azan itu kan kita menjawab azan. Apakah setiap menjawab azan terus menyebut doa? Begitu Ustaz. Baik. Itu 2 hal yang berbeda, 2 waktu yang berbeda. Tadi disebutkan 2 dalil yang berbeda. Antara azan dan iqamah mungkin lebih memungkinkan bagi kita untuk banyak-banyak memanjatkan doa. Karena waktu cukup lama. Kita bisa sholat sunnah, sholat antara azan dan iqamah. Kemudian kita bisa memanjatkan doa, memperbanyak doa. Bagaimana dengan doa-doa ketika azan? Maka jawabannya selain kita menjawab azan, maka setiap jeda-jeda yang ada kita panjatkan doa kita. Panjatkan doa kita, walaupun itu hanya dengan 1 permintaan. Misalkan kita panjatkan ketika sedang dikumandangkan azan, ya Allah berikanlah hamba petunjuk. Itu doa. Ya Allah masukkanlah hamba dan keluarga hamba seluruhnya ke dalam surgamu. Ya Allah kumpulkanlah hamba dan keluarga hamba dan seluruh kaum muslimin bersama nabimu di surga yang tertinggi. Walaupun dengan kalimat-kalimat yang singkat itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah doa. Dan itu bisa dilakukan walaupun sedang mendengarkan dan menjawab ketika azan dikumandangkan. Jadi sekali lagi itu 2 waktu yang berbeda antara azan dan iqamah atau ketika azan dikumandangkan. Sehingga sangat merugi ketika ada di antara kita yang melewati kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang luar biasa ini. Dan kalau kita mau merenung ya ibu-ibu sekalian, adanya yang seperti ini menunjukkan Allah itu sangat sayang kepada kita. Dan ini yang lebih menggambarkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan atau lebih besar lagi dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Buktinya seperti ini. Allah perintahkan kita untuk beramal soleh.
Allah buka lebar-lebar jalan kebaikan. Allah buka lebar-lebar peluang untuk beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peluang dan waktu yang begitu lebar agar meminta. Terkadang kalau kita meminta, mengajukan dana kepada orang, itu ada waktu-waktu tertentu, terbatas, sulitnya minta ampun. Ini Allah buka selebar-lebarnya. Kapanpun. Kemudian Allah berikan keistimewaan lagi. Ada cara cepat agar doa kita bisa dikabulkan. Kemungkinan besar dikabulkan lebih besar. Yaitu dengan waktu-waktu yang mustajab. Nah, di antaranya tadi adalah ketika azan, mungkin kita dengan memanjatkan doa-doa yang singkat, atau antara azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan yang masuk nih. Saya bacakan ya Ustaz. Ada pertanyaan yang Allah selalu menjawab setiap doa dari hambanya selama doa itu baik. Tapi kadang ada beberapa doa yang tidak dikabul karena terhalang oleh dosa. Ada dosa masa lampau dan ada yang memang orang itu masih berbuat dosa yang mungkin dia tidak sadarin saat ini. Nah, gimana caranya buat mengetahui dosa yang mana yang menghalangi terkabulnya doa? Gimana cara supaya bisa mengangkat halangan-halangan itu supaya doa dikabul dan diterima setiap tobat sama Allah dan doa kita diterima sama Allah? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di antara sebab yang menghalangi terkabulkannya doa adalah perbuatan dosa. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis. Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha itsmun. Adalah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada di dalamnya dosa. Nah, ini diisyaratkan darinya adalah doa-doa yang mengandung dosa. Doa-doa yang mengandung dosa. Dan perbuatan-perbuatan dosa juga termasuk di antara yang bisa menghalangi terkabulkannya doa. Sebagaimana Yahya bin Mu'adz berpesan, janganlah sekali-kali kamu merasa tidak dikabulkannya permohonanmu ketika kamu berdoa kepada Allah, karena sungguh kamu sendiri yang telah menutup pintu-pintu pengabulan doamu dengan perbuatan dosa-dosamu. Nah, bagaimana kita mengetahui dosa mana yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan? Maka jawabannya tidak perlu kita teliti satu demi satu. Tetapi apa? Ketika kita mendapati kenapa setiap kali saya memanjatkan doa belum juga Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita panjatkan, ya, maka pada saat itu kita introspeksi diri dari seluruh kegiatan aktivitas yang kita kerjakan selama kita hidup. Di situ kita teliti. Misalkan di rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, saya sebagai seorang istri, pernahkah saya membangkang suami? Pernahkah saya melakukan atau tidak memenuhi kewajiban saya sebagai seorang istri? Ketika suami mengajak untuk berhubungan, sang istri menolak dengan cara yang tidak baik, yang membuat sang suami tidak rela dan tidak rela dengan perlakuannya. Padahal secara dalil wanita tersebut akan dilaknat sampai pagi. Jadi dia betul-betul mengintrospeksi. Dia berpikir, apa dosa-dosa yang selama ini saya lakukan? Setelah itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beristighfar, astagfirullah. Ya, oleh karenanya kita itu dituntut untuk terus beristighfar setiap hari, setiap saatnya. Karena terkadang kita sendiri nggak sadar sudah melakukan dosa. Kita nggak sadar sedang melakukan dosa. Oleh karenanya kita terus diminta untuk memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita merasa doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan, yakini yang pertama, bisa jadi yang kemana? Jadi gini, ketika doa tidak dikabulkan, ada dua kemungkinan kan? Tidak dikabulkan karena sebab dosa atau karena adanya penghalang dikabulkannya doa. Yang kedua bisa jadi Allah sudah mengabulkan. Allah sudah mengabulkan. Tapi bentuk pengabulannya tadi apa? Dengan pahala, ditabung menjadi pahala. Yang kedua dipalingkan dari keburukan. Ustaz, bagaimana kita tahu ini karena sebab tidak dikabulkan atau ini karena Allah ganti dengan yang lain? Yang paling mengetahui itu adalah diri kita sendiri, yaitu dengan mengetahui kita banyak dosa atau tidak. Kita banyak dosa atau
Tidak. Ketika kita sadar kita ini hamba yang banyak dosanya, dalam keadaan sendirian, atau bahkan di tengah orang banyak, seringkali menzalimi, sebagai istri tidak memenuhi hak-hak suami, suami tidak memenuhi hak-hak istri, tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah. Nah, maka pada saat itu baru kita sadar, oh ini sebenarnya sebabnya adalah ulah saya sendiri. Maka jangan tuduh Allah Subhanahu tidak mengabulkan, karena kita sendirilah yang menutup pengabulan doa dengan perbuatan dosa. Nah tadi introspeksi di seluruhnya, ya jangan kita malah disuruh yang mana ya, enggak. Taubat, istighfar. Kemudian setiap kali aktivitas kita perhatikan, ya kita sebagai istri sudah menjalankan kewajiban belum? Kita sebagai seorang muslimah sudah memenuhi hak-hak Allah Ta'ala apa belum? Kewajiban kita sebagai seorang muslimah apa belum? Dan seterusnya, ya ketika kita sadari ada cacatnya, ada hal-hal yang kita langgar, maka pada saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana agar doa kita dikabulkan? Sebagaimana kita sampaikan tadi adalah dengan cara taat kepada Allah Ta'ala, ya, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia belum sempat meminta, ini orang bertakwa ya, belum sempat meminta kepada Allah, Allah sudah kasih apa yang dia butuhkan. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan saya rasa ibu-ibu sekalian mungkin sekali dalam seumur hidup pun mungkin pernah merasakannya, dan itu bentuk kasih Allah Ta'ala. Kita belum meminta, belum sempat meminta, Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih. Walaupun itu hanya terbesit dalam benak kita. Mudah-mudahan hari ini Allah Ta'ala berikan kelancaran. Ternyata Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ya. Perjalanan ibu-ibu dari rumah menuju ke majelis ilmu. Apa yang ibu harapkan? Kelancaran kan? Tidak ada gangguan, tidak ada kemacetan, tidak ada ban bocor. Misalkan Allah Ta'ala berikan kelancaran. Itu mungkin dari pengabulan doa. Yang pada akhirnya aktivitas kita berjalan lancar. Nah ini ibu-ibu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain jika ada. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Tentang mengangkat tangan ketika setelah sholat ya, dan mengusap muka, itu gimana hukumnya Ustaz? Oh baik, berdoa setelah sholat ya. Baik. Muka, bagaimana tolong penjelasannya Ustaz? Baik. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan berdoa setelah sholat. Jadi para ulama ya dalam hal ini berbeda pendapat terkait waktu berdoa setelah sholat. Disebabkan sebuah permasalahan yang mana di antara waktu dikabulkannya doa adalah di akhir sholat. Di akhir sholat. Sebagaimana Nabi mengatakan ketika beliau ditanya ayat doa asma, doa mana yang paling dengar oleh Allah Ta'ala? Di akhir malam wa dubur sholawat al-maktubah, yaitu akhir sholat wajib. Nah sebagian ada yang memahami akhir sholat wajib itu ada setelah salam. Dan ada yang memahami sebelum salam. Dan inilah letak perbedaan pendapat. Sehingga ada yang berdoa setelah salam dan ada yang berdoa sebelum salam. Nah inilah yang perlu difahami, bahwa inilah letak perbedaan pendapatnya dalam memahami doa yang ketika dipanjatkan pada waktu tersebut akan dikabulkan, yaitu di akhir sholat. Apakah itu di dalam sholat? Apakah itu di dalam sholat, yaitu di akhir sholat sebelum salam, atau di akhir sholatnya adalah setelah salam? Nah, yang mengambil pendapat dia di akhir sholat atau setelah salam, maka dia setelah berzikir dia akan berdoa. Dan yang mengambil pendapat itu sebelum salam, maka doanya setelah membaca doa tahiyat, sholawat, setelah itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala sebelum salam. Mana pendapat yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Ini berdasarkan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Wallahu a'lam bishawab, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan doa di sini adalah
doa sebelum salam. Jadi duburus shalawatil maktubah ini sesuatu yang melekat pada sholat tersebut. Duburus shalawatil maktubah akhirnya itu sesuatu yang masih melekat. Masih dalam proses, dalam keadaan sholat. Yaitu dalam keadaan masih sholat. Sebelum salam berarti. Setelah dia membaca tahiyat, membaca sholawat, setelah itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang dianjurkan. Sebagaimana diantaranya adalah Nabi menganjurkan untuk berdoa dengan meminta perlindungan dari fitnah Masih Dajjal, fitnah kubur, siksa api neraka. Ya, itu diantara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi ada dalil-dalil penguat lainnya yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan doa atau waktu yang mustajab di akhir sholat itu maksudnya adalah sebelum salam. Dan tentunya dari sisi afdoliyah, mana yang lebih afdol, doa dipanjatkan dalam keadaan sholat, yang di situ adalah zikir, ada doa-doa yang dipanjatkan, dengan yang di luar sholat. Maka wallahu alam yaitu di dalam sholat, ketika dia berada di dalam sholat. Ya, ini yang pertama, berkaitan dengan mana yang lebih mendekati berkaitan dengan doa di akhir sholat. Apakah maksudnya setelah sholat, itu setelah salam, atau sebelum salam. Namun wallahu alam bishawab, dengan keterbatasan ilmu saya miliki, dengan dalil-dalil yang lain menguatkan bahwa yang lebih dekat adalah sebelum salam. Jadi dalam keadaan tahiyat, masih dalam keadaan tahiyat, setelah baca tahiyat dan seterusnya, sebelum dia salam dia meminta dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Diawali dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu meminta perlindungan dari 4 hal, meminta perlindungan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kubur, dilindungi dari azab kubur, dilindungi dari azab neraka, dan fitnah Masih Ad-Dajjal. Setelah itu mungkin dia berdoa dengan hajat-hajat yang lainnya, setelah itu dia salam. Baik, bagaimana dengan berdoa mengangkat tangan atau mengusap muka? Baik, sebagaimana konsep ibadah, kaidah ibadah yang umum yang kita telah pelajari, yang kita ketahui bahwasanya ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Ibadah itu adalah tauqifiyah, yaitu tatawaqaf alal kitab wa sunnah. Ibadah itu selalu bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, doa bagian daripada ibadah. Oleh karena itu tata cara berdoa itu juga harus sesuai dengan dalil syar'i dari Al-Quran maupun sunnah. Ikuti bagaimana tata cara doanya Nabi SAW. Kapan Nabi SAW mengangkat tangan, kapan tidak mengangkat tangan, itu pun diantara yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti. Karena ia bagian daripada ibadah. Walaupun secara umum berdoa mengangkat tangan itu dianjurkan, bahkan diantara sebab dikabulkannya doa. Hanya saja belum ditemukan dalil. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mengusap muka, ya, mengusap muka. Ini sesuai dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, yang saya ketahui bahwa demikian. Ya, jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Dibilang yang doa sebelum salam, apakah hanya dalam sholat wajib tadi ya? Jadi apakah sunnah juga termasuk doa sebelum salam bisa mencakup seluruh sholat, ya, mencakup semua sholat, baik itu wajib maupun sunnah. Baik. Bahasa Indonesia boleh enggak? Lebih baik tidak, karena kita dalam keadaan sholat. Kita dalam keadaan sholat. Dan dalam berdoa kepada Allah Ta'ala lebih dianjurkan untuk menggunakan doa-doa yang ma'thur, terutama dalam sholat, ya. Doa-doa yang ma'thur itu maksudnya doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Banyak doa-doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, meminta perlindungan, meminta kemudahan, kemudian diberikan keturunan-keturunan yang baik. Ya. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa kita panjatkan di dalam sholat. Ya, baik ketika sujud tadi yang merupakan salah satu waktu dan tempat dikabulkannya doa, atau sebelum
sebelum salam. Wallahu a'lam. Yang lagi sujud juga begitu ya Ustaz? Iya, Pakai betul. bahasa Indonesia. Iya, betul. Ya, Lebih baiknya menggunakan bahasa Arab, ya, atau doa-doa, maksudnya adalah doa-doa yang ma'thur yang datang dari Nabi SAW, baik itu dari Al-Quran sumbernya atau dari hadis-hadis Nabi SAW dalam keadaan sholat. Adapun di luar sholat silahkan mau pakai bahasa apa saja. Ustadz, saya bisanya bahasa Inggris, monggo silakan. Yang mau pakai bahasa Banjarmasin, mau bahasa Bakumpai, mau bahasa Dayak, mau bahasa Madura, mau bahasa Jawa, silakan. Selama itu di luar sholat. Minta apa saja yang kita minta. Tapi ada kekhususan tersendiri ketika di dalam sholat. Yang saya katakan lebih baik gitu. Yang saya katakan lebih baik dalam sholat menggunakan doa-doa yang ma'thur yang datang dari Nabi SAW, baik sumbernya dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan sangat banyak itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, Yeah. misalnya kita berdoa Ustadz untuk Allah mengabulkan sesuatu, misalnya contoh nih, kepengen anak bisa kuliah di Universitas Madinah gitu. Apakah baiknya kita meminta itu, ya Allah, maksudnya mudah-mudahan aku bisa keterima gitu, atau kita tidak menyebutkan apa yang spesifik, hanya menyebutkan takdirkan dia sekolah di tempat yang terbaik gitu. Ustadz, mana yang lebih baik Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang di antara adab dalam berdoa adalah tidak terlalu spesifik dalam meminta. Tapi berdoa yang bersifat umum. Kita ingin anak kita kuliah, sekolah. Tapi tentunya di tempat yang terbaik. Karena bisa jadi sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik bagi anak kita. Ya, menurut kita baik tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala bagi anak kita. Maka mungkin di antara doa kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima dalam sekolah-sekolah yang terbaik. Walaupun secara usaha, secara proses kita mendaftar ke sana, daftarkan anak kita ke Universitas Islam Madinah karena memang di sana ada kebaikan-kebaikan yang ditemukan. Selain itu adalah kota suci, di sana ada Masjid Nabawi yang mungkin dia akan duduk di majelis-majelis ilmu bersama para masyayikh, para ulama-ulama besar. Ya, dan insya Allah akan terjaga dari segala penyimpangan dalam agama. Itu yang kita inginkan. Tapi ketika kita berdoa, ya memang lebih baiknya, bukan berarti tidak boleh. Lebih baiknya dia berdoa secara umum bahwa ya Allah, mudahkanlah, atau ya Allah masukkanlah atau jadikanlah anak saya diterima dalam sekolah-sekolah yang terbaik, ya, dalam terbaik. Kalau seandainya kita meminta itu Universitas Islam Madinah, boleh, silahkan. Ya, silahkan. Tapi ingat, yang harus kita ingat bahwa apa yang menurut kita baik belum tentu itu yang terbaik. Apa yang menurut kita baik belum tentu itu yang terbaik. Betapa banyak orang-orang berada di tempat baik tapi tidak membuahkan kebaikan. Mungkin ada tempat-tempat lain yang terbaik bagi dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau intinya ya seperti juga bisa dengan berdoa seperti ini. Ya Allah, jika seandainya, ini mungkin doa-doa istikharah ya. Jika seandainya kampus ini, universitas ini adalah terbaik bagi saya, maka mudahkanlah urusan saya Allah. Namun jika seandainya itu belum terbaik bagi saya, maka berikanlah saya pilihan yang terbaik untuk diterima dalam sebuah kampus. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi menggunakan doa-doa yang seperti itu. Jika kita sandarkan selalu kepada Allah Ta'ala. Jangan memaksakan sesuatu yang di luar kuasa kita. Karena kita tidak bisa menentukan sesuatu itu baik atau tidak. Karena seringkali kita menentukan itu baik atau tidak berdasarkan hawa nafsu. Kayaknya ini baik deh. Karena ini ngetren. Karena terima lulusan Madinah itu yang paling ini. Jadi yang ternyata yang dia inginkan selama ini adalah dari sisi trennya. Ya. Yang paling hebohnya, yang paling ininya. Nah, jangan-jangan niatnya seperti itu. Oleh selalu sandarkan kebaikan itu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika seandainya pilihan ini saya yang terbaik, pilihan ini adalah yang terbaik, mudahkanlah urusan hamba ya Allah. Terima, jadikanlah hamba diterima di sana. Tapi jika memang belum baik bagi saya, bukan berarti tidak baik ya, tapi belum baik bagi saya, maka berikanlah pilihan-pilihan yang terbaik bagi hamba. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Selanjutnya Ustaz, Ya. ada pertanyaan, ketika sehabis sholat lalu batal wudhu, apakah boleh kita lanjut untuk berdoa tanpa wudhu gitu Ustaz? Baik, boleh. Tidak disyaratkan berdoa harus dalam keadaan suci. Misalkan selesai salam kita batal, maka boleh lanjut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau azannya dari aplikasi handphone atau dari jam azan kayak Al-Fajr gitu Ustaz? Tahu kan yang kita set di mana negaranya, nanti dia setting sendiri waktu sholatnya, dia menggunakan azan setiap kali jamnya sholat. Apakah itu juga kita bisa berdoa dengan azan seperti itu, bukan yang istilahnya asli live di masjid atau di mana? Karena di sini kita nggak dengar azan, Ustadz, nggak boleh ada azan berkumandang kedengeran. Baik. Ya, kecuali kita datang ke masjid, di dalam masjid baru kita bisa dengar gitu, ada orang muazzinnya. Maka jawabannya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan kemampuan, dengan keterbatasan yang kita miliki, dan tentunya kita berharap agar dari situ juga Allah Subhanahu wa taala membuahkan pahala. Wallahu alam. Mungkin dengan keterbatasan yang ada, kita berusaha dan tentunya tetap berharap agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala terhadap amal-amal soleh yang kita kerjakan. Wallahu alam. Tetap boleh ya Ustadz ya. Kita tetap bisa mengambil manfaat itu Ustadz. Termasuk saatnya mustajab itu juga. Kita berharap demikian Bu. Ketika memang itu pada waktu azan. Ketika itu memang pada waktu, kita berharap demikian. Wallahu a'lam, dengan keterbatasan tadi. Sida silahkan Kak. Sida udah katanya barusan nanya tentang azan juga sama. Oh sama ya. Ustadz, ini apakah benar Rasulullah SAW setelah sholat fardu tidak pernah memanjatkan doa? Tadi kan Ustadz bilang kan kalau saat terkabulnya doa itu kan dengan mengangkat tangan. Dan kan maksudnya pernah dengar juga kan Rasulullah SAW nggak pernah mengangkat tangan saat berdoa. Setelah itu bisa dijelaskan sedikit tentang itu Ustadz? Baik, berkaitan dengan ini, dengan keterbatasan ilmu saya kurang tahu apakah memang ada dalilnya ataukah tidak. Saya kurang tahu. Saya tidak berani mengatakan bahwa sama sekali tidak ada. Saya juga tidak tahu karena memang keterbatasan ilmu. Hanya saja yang tadi letak perbedaan pendapat, doa yang dipanjatkan dalam di akhir sholat itu apakah maksudnya di luar sholat ataukah di dalam sholat, yaitu antara sebelum salam dan setelah salam. Nah di sini para ulama berbeda pendapat dalam memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang didengarkan oleh Allah Taala pertama di sepertiga malam terakhir atau di malam terakhir, atau dubur as-shalawat al-maktubah. Dubur ini maksudnya akhir, bagian akhir. Nah sebagian mengatakan dubur itu adalah bagian dari, bukan di luar. Ya, itu adalah bagian daripada sholat, bukan maksudnya adalah di luar daripada sholat. Sehingga para ulama memahami bahwa doa yang ketika dipanjatkan pada waktu tersebut bisa dikabulkan adalah maksudnya masih di dalam keadaan sholat. Di akhir sholat itu maksudnya masih dalam keadaan sholat, yaitu sebelum salam. Tetapi kalau seandainya kita berdoa setelah sholat, maka silakan saja. Selama tidak diyakini bahwasanya itu bagian daripada ini. Selama bagi mereka yang meyakini bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah bagian dari dalam sholat gitu. Tapi apakah Nabi nggak pernah doa sama sekali setelah sholat? Allahu a'lam, saya tidak tahu dalilnya ada ataukah tidak. Di sini Ustaz, seperti doa saat safar juga terijabah itu maksudnya selama dalam perjalanan aja dari mulai sampai selesainya kah? Jadi misalnya dia perjalanan 3 hari, berarti 3 hari itu full dia dalam keadaan terijabah atau ada saat-saatnya yang mana? Kedua, di saat kita itu misalnya disakiti atau didolimi gitu, langsung itu kesempatan kita kah berdoa begitu Ustaz? Mungkin jadi berdoa kayak lebih gimana ya, disakitin atau didolimin orang, jadi malah mendoakan orang tersebut dan menambah doa-doa kita gitu Ustaz.
Baik. Yang pertama tadi disebutkan berkaitan dengan safar. Kapan sih safar? Maka jawabannya adalah sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis ya yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala. Salatsu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang dalam keadaan safar. Wa da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Nah, dalam keadaan safar yang dimaksud adalah ya ketika dia dalam keadaan sebagai musafir, yaitu dimulai dari ketika dia berangkat dari rumahnya ya sampai pada jarak-jarak tertentu, kemudian dia sampai kepada tujuan yang ditujunya. Maka selama dia masih dalam keadaan bersafar, pada saat itu ada kesempatan baginya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, dan itu adalah waktu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ijabahi doanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi patokannya adalah ya dia dalam keadaan dia bersafar, dan ini juga yang akan menjadikan seorang yang bersafar menyibukkan diri dengan beribadah. Ketika dia sedang safar, dia sibukkan diri dengan ibadah. Karena as-safar qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab, siksaan. Maka jangan justru banyak-banyak maksiat dalam keadaan safar. Justru dia harus memperbanyak ibadah. Di antaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia adalah keadaan waktu dikabulkannya doa. Adapun yang tadi yang kedua, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, yaitu adalah ya doa ketika dia berdoa dalam keadaan terzalimi, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala, pada saat itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah, antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikabulkan. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, jangan berbuat zalim, wattaqi da'watal mazlum, yang mana orang yang terzalimi ketika dia berdoa sesuatu yang tidak baik untuk orang yang menzalimi, itu bisa akan terjadi karena tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan zalim. Maka kata Nabi, wattaqi da'watal, berhati-hatilah engkau dengan doanya orang yang terzalimi. Maksudnya jangan berbuat zalim. Karena orang yang terzalimi ketika dia berdoa sesuatu yang tidak baik bagi Anda wahai orang yang berbuat zalim, maka tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan. Selesai pertanyaannya, mungkin ada di chat room yang tanya. Baik. Tafadhol di sana Ustaz, tafadhol. Ya, alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan kajian kita pada pagi hari ini, dan sekali lagi insyaallah kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa ini akan terus berlanjut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan terus bagi kita semuanya dalam menimba ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.